Oke, kita mulai ya Pak. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Wulan Widari Endah, Duta Teknologi Kemendikbud Provinsi Banten tahun 2022 yang akan memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Webinar kita pada hari ini merupakan series ketiga tentang pengenalan dan pemanfaatan assembler sebagai media pembelajaran 3 dimensi dan IR. Guru hebat di ruangan ini akan mendengarkan pemaparan dan praktik langsung dari narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Novia SPD, yang merupakan Assembler Certificate Educator sekaligus Duta Teknologi Kemendikbud dari Provinsi Lampung tahun 2022. Hadirin, sekadar informasi, sebelumnya di series 2 kita telah bersama-sama belajar tentang pendaftaran akun Studio Assembler, mengenal dan membuat proyek sederhana, praktik membuat proyek sederhana, dan di seri 3 ini tidak perlu khawatir jika yang baru saja bergabung karena akan ada rekaman YouTube dari YouTube narasumber kita di tiap seriesnya. Pembahasan ini tentunya akan berguna sekali bagi kita semua yang ingin membuat media pembelajaran interaktif dengan fitur-fitur hebat dari Assembler Studio. Mari kita sapa narasumber kita. Halo Bapak Novia, apa kabar? Halo, alhamdulillah. Baik, Bu Wulan. Alhamdulillah. Sudah siap ya Pak membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kami semua? Insya Allah sudah siap. Oke, baik. Dengan segala hormat, Bapak Novia disilakan. Oke, terima kasih Bu Wulan atas kesempatannya dan teman-teman guru hebat di Nusantara. Ini adalah series ketiga seperti yang disampaikan oleh Bu Wulan selaku moderator. Tentunya 2 hari kemarin kita sudah juga membahas beberapa hal tentang pengenalan ACE, pengenalan juga Assembler Studio, dan lain-lainnya. Juga sudah membuat proyek sederhana. Nah, hari ini kita lanjutkan proyek tersebut, meskipun tempo hari kita akan coba lanjutkan di malam hari, tapi karena berbagai kesibukan dan juga aktivitas lain yang tentunya tidak kalah penting dari apa yang kita rencanakan, maka pada saat itu hanya beberapa yang bisa hadir, jadi saya ambil kesimpulan untuk kita ulas kembali di series ketiga saja. Jadi yang penting kita benar-benar memahami bagaimana cara penggunaan dari assembler tersebut, meskipun agak melenceng dari jadwal yang kita tentukan, tapi setidaknya manfaat yang kita dapatkan lebih berarti ketimbang kita memburu jadwal tapi kita tidak sesuai dengan manfaat yang ingin kita dapatkan. Ini adalah salah satu keunggulan atau salah satu karena kita adakan ini secara mandiri gitu tanpa adanya pihak lain, jadi mungkin apa yang bisa kita lakukan yang terbaik bagi kita, yang lebih bermanfaat bagi kita, bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita masing-masing, asal kita semuanya sepakat intinya kan begitu. Oke, baik, terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita lanjutkan project kita yang di hari Sabtu ya waktu itu. Saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat share screen-nya ya Bu Wulan ya? Sudah Pak. Sudah, ini Bapak Ibu kemarin kita sudah sampai publish ya, tapi belum selesai. Saya buka kembali. Nah Bapak Ibu, ketika ada project seperti ini, nanti mungkin di antara Bapak Ibu sudah banyak nih, udah mulai bertambah projectnya. Silakan klik saja project yang ingin diedit ya.
atau di delete kalau ingin di delete, atau di share jika dia sudah ada ini linknya ya, embednya, silakan di share. Tapi kalau misalnya belum, silakan Bapak Ibu kembalikan. Kita posisi saat ini akan mengedit ya. Klik ini, kemudian kita klik edit. Nah, otomatis nanti akan diarahkan ke tab baru. Oke, tidak terasa ya bahwa aset kita sudah 13 aset nih. Baik itu yang 3D, baik itu yang 2D, 3D maupun yang 3D text ya. Ternyata udah sampai 13. Nah, kemarin kita sudah mencoba membuat seperti ini Bapak Ibu. Saya ulas kembali sedikit bahwa kemarin itu ketika kita mengklik ilustrasi ya, ketika kita mengklik ilustrasi ada beberapa interactivity yang sudah kita masukkan. Yang pertama adalah move atau berpindah ke arah kanan, kemudian berotasi memutar sebanyak 190 derajat kalau tidak salah. Kemudian move lagi atau berpindah menuju ke titik awal. Coba kita play apakah berjalan. Oke. Nah, begitu kemarinnya Bapak Ibu. Walaupun agak miring ya ini, jatuhnya tadi agak miring, tidak sepenuhnya, berarti nanti Bapak Ibu bisa setting lagi rotasinya. Kalau 160 ini kurang pas, mungkin 190 ya. Coba gitu. Jadi memang project kita ini bisa kita edit. Nah, ternyata lebih ini ya, lebih pas kalau 190 derajat begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada juga pengertian, ada juga satuan. Ya, ada juga pengertian dan satuan yang ingin saya masukkan atau menjadi sebuah menu yang bisa kita buat agar project yang kita buat ini nanti tampilannya lebih interaktif gitu. Saya tuh sebenarnya ingin menggambarkan bahwa nanti akan ada 3 scene Bapak Ibu ya. Akan ada 3 scene. Scene itu yang ini ya. Kita sebut dengan scene. Ini adalah scene 1. Bapak Ibu kalau di dalam PowerPoint kita kenal dengan slide ya. Slide 1, slide 2, slide 3 dan seterusnya. Tapi kalau dalam assembler ini kita sebut dengan scene. Dalam dunia perfilman itu juga disebut dengan scene. Scene 1, 2 dan 3 yang akan saya buat. Scene 1 itu tentang jarak, scene 2 tentang kecepatan misalnya, dan scene 3 tentang waktu. Jadi nanti kita bisa berpindah-pindah scene. Ketika kita klik jarak, nanti akan pindah ke scene 1. Ketika kita pilih kecepatan, scene 2 ya. Ketika kita pilih waktu, nanti scene 3. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menambah scene ini, sebelum saya edit lebih banyak di ilustrasi ini, saya ingin menambahkan scene 2 dan scene 3, misal seperti itu. Cara untuk menambahkan scene di dalam assembler itu Bapak Ibu bisa dengan mengklik tanda plus di sini. Silakan diklik, itu akan muncul scene kedua. Tapi scene kedua ini masih kosong. Kalau saya klik kosong Bapak Ibu ya. Seperti scene baru yang baru sekali kita buat. Nah, begini. Di scene 1 ini yang sudah kita buat, namanya scene 1. Kalau mau dirubah namanya juga boleh, silakan sesuaikan dengan yang keinginan Bapak Ibu. Kemudian di scene kedua, scene 2 namanya, ini masih kosong. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa apa yang ada di scene 1 ini mau di-copy lah, semacamnya mau di-copy atau diduplikat ke scene 2 dan scene 3, itu bisa Bapak Ibu lakukan duplikat scene. Caranya Bapak Ibu kalau tadi mengklik
tanda plus di sini. Nah, untuk menduplikasikan itu Bapak Ibu lihat di bagian pojok kanan atas scene ini ada titik 2. Titik 2-nya ini Bapak Ibu silakan klik saja, maka akan muncul 3 menu. Yang pertama adalah set kamera, yang kedua adalah duplicate, yang ketiga adalah remove. Nah ya, kalau ingin menduplikat silakan klik duplikat, kalau ingin menghapus silakan remove. Contohnya yang nomor 2 nih. Di nomor 2 ini mau saya hapus. Klik, kemudian remove. Hanya tinggal satu lagi. Karena saya ingin menduplikat scene ini sama persis, saya klik yang bagian pojok ini. Kemudian saya klik duplikat. Sekali aja duplikatnya Bapak Ibu, maka akan muncul di sini. Nah, saya klik scene 2. Bernama scene 2 sama persis dengan apa yang ada di scene 1. Itu salah satu cara cepat. Bahkan interaktivitinya pun akan ikut terambil ya Bapak Ibu. Ini adalah scene 2 Bapak Ibu, scene 2. Interaktivitinya juga tetap muncul. Nih, kita play ya. Coba kita play. Kita play. Nah, seperti ini. Ketika kita play dia tidak berhasil. Nah, ini salah satu temuan yang baru ya bagi kita. Karena setiap updatean terbaru pasti ada updatean terbaru. Nah, ternyata di sekarang ketika kita menduplikat, interaktivitinya tidak ikut tampil ya Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa Bapak Ibu hapus saja, nanti jika memang tidak berfungsi silakan dihapus, disesuaikan kembali dengan yang ingin Bapak Ibu lakukan. Sepemahaman saya dulu ini bisa ya, jadi ininya bisa gitu, cuman nggak tahu ini di updatean terbaru ini ternyata sudah tidak bisa lagi, nggak berfungsi lagi nih, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan ubah lagi di scene 2, tambahkan interactivity yang sesuai yang sudah ada ini, coba di apply. Saya coba ya, kita coba kita apply. Apakah dia nanti setelah di apply berhasil? Oh, ternyata harus diedit dan di apply dulu. Berarti Bapak Ibu kalau misalnya sama, nggak usah dihapus ya berarti ya, tapi dengan catatan ketika hasil duplikat ini kita klik dulu dan kita terapkan. Artinya harus ada updatean ya, gitu. Nah, antara yang scene 1 dan scene 2 ini sama persis Bapak Ibu. Jadi ketika saya ingin belajar tentang jarak, saya nanti akan ke scene 1 ya, di scene 1 ini. Ketika ingin belajar tentang kecepatan ini nanti di scene 2. Kurang lebih gitu yang ada di gambaran saya. Saya coba kasih interaktivitinya dulu ya. Ketika klik jarak ini, si triggernya adalah jarak ini. Saya tambahkan interactivity yaitu switch scene. Ya, switch scene. Kemudian switchingnya ke scene 1 karena ini yang saya akan buat menjadi jarak gitu ya, dengan judul jarak. Kemudian advance settingnya bisa Bapak Ibu pilih apakah ketika klik jarak ini langsung pindah atau ada delaynya berapa detik gitu ya. Silakan aja. Saya di sini pengennya 0 aja biar langsung diterapkan. Jangan lupa diklik apply ya, terapkan. Maka akan di bagian jarak ini akan muncul switching ya, interactivity switching. Kemudian ketika mengklik kecepatan ini saya pengen pindah ke scene 2 gitu ya. Saya klik add interactivity, kemudian switch scene dan pindahnya ke scene 2. Scene 2 kita klik apply. Oke, jangan lupa disimpan. Nah, ini menyimpannya pun agak semakin lama karena memang device dan juga internet ataupun 3D yang kita buat ini sudah semakin banyak. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan
ketika kita membuat tadi jarak ini dikasih interactivity, kecepatan dikasih interactivity, pastikan juga di scene 1 itu juga dikasih ya. Sama di jarak ini juga kasih interactivity switch scene di scene 1 dengan advance setting 0 sama klik terapkan. Kemudian di kecepatannya juga Bapak Ibu bisa tambah ke interactivity switch scene atau berpindah scene, switch scene atau berpindah scene ke scene 2. Dengan advance setting yang sama, klik apply terapkan. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba preview biar kita bisa melihat apakah sudah berhasil atau belum nih perpindahan switch scene ini, gitu ya. Switch scene ini bisa Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu ingin memindahkan atau berpindah ke halaman lain dengan cara yang lebih simpel, lebih mudah. Kadang kan kita punya topik yang 2 topik atau 3 topik seperti yang saya lakukan ini kan 2 topik ya. Jadi dengan cara yang mudah kita bisa kita bisa berpindah dengan cepat. Nih Bapak Ibu ya. Ketika saya klik jarak, dia tidak berpindah di scene, tetap di scene 1 karena memang jarak ini ada di scene 1. Tapi kalau kita klik kecepatan, dia langsung berpindah ke scene 2 nih. Ini belum saya buang Bapak Ibu. Saya klik jarak, saya klik kecepatan. Nah, misalnya kecepatan ini judulnya mau kita ubah juga. Nah, biar agak lebih bagus gitu kan. Jangan lupa klik dulu yang scene 2 karena di scene 2 ini yang akan kita ubah ini menjadi kecepatan. Nah, begini Bapak Ibu ya. Jangan lupa di enter. Nah, jadi judulnya kecepatan. Sudah agak rapi ya. Kalau belum rapi silakan Bapak Ibu rapikan. Oh, ini tulisannya agak terbuang, agak tergeser. Jadi saya rapikan sedikit. Ini tentang kecepatan, ini tentang jarak. Kecepatan, jarak. Itu Bapak Ibu ya. Saya coba preview lagi. Nah, di sini ada yang unik Bapak Ibu ya. Kita lihat. Di awal saya sudah katakan bahwa aset yang ada pada project saya tadi sebanyak 13 baik itu 3D maupun 2D atau gambar ataupun 3D text. Ternyata ketika kita duplikat dia tetap 13 kan barusan Bapak Ibu ya. Itulah kenapa sangat disarankan untuk kita menduplikat scene dibanding kita menambah scene baru kemudian kita upload lagi misalnya kayak mobilnya ditambahin kemudian tulisan pengertiannya kita tambahin lagi. Yang pertama lama Bapak Ibu ya. Yang kedua pasti tidak sesuai dengan yang satunya gitu ya. Yang ketiga ya 3D-nya akan double. Jadi sehingga nanti proses simpan dan proses ketika kita preview melihat hasilnya itu akan lebih lama. Saya klik kecepatan, pindah ke kecepatan, klik jarak, pindah ke jarak, pilih lagi ke kecepatan, klik waktu, nggak berfungsi karena di bagian waktu ini belum kita tambahin gitu ya. Ini hanya sekilas saya kasih pemahamannya. Silakan nanti lebih detailnya Bapak Ibu bisa perluas ya seperti itu. Di sini ditambahkan lagi misalnya diduplikat lagi satu lagi untuk waktu gitu. Silakan Bapak Ibu explore. Untuk saat ini saya cukupkan di situ untuk interactivity switch scene. Nah kemudian kemarin belum sempat saya sampaikan mengenai baru 3D text ya Bapak Ibu ya. Baru 3D text di sini. Nah kali ini saya juga akan menyampaikan mengenai annotation. Apa sih bedanya 3D text dengan annotation? Kalau 3D text ini kita ingin membuat teks-teks seperti ini yang berupa 3D. Tapi kalau annotation kita ingin membuat sebuah ketika diklik itu akan ada bacaan tertentu annotation. Nah, kita akan praktekkan. Klik annotation-nya, artinya berubah dari 3D text menuju annotation. Nah, di menu annotation ini ada dua, Bapak Ibu, ada dua pilihan. Ada circle atau lingkaran dan ada line, garis. Jadi ada dua versi.
Silakan Bapak Ibu nanti pilih yang menurut Bapak Ibu cocok ya, cocok. Saya akan coba apa ya, kalau misalnya di mencontohkan annotation ini di project yang saya buat ini, kemungkinan agak tidak masuk ya, seperti itu. Makanya saya ingin coba tambahkan sedikit ini di luar konteks materi yang saya ajarkan, yang mau saya buat. Ini hanya sekedar menggambarkan annotation-nya itu, penggunaan dari annotation. Misalnya ini human organ. Nah, seperti ini misalnya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke yang ini misalnya. Ini hanya sekedar contoh untuk menunjukkan si annotation tadi Bapak Ibu. Jadi beda fungsi gitu ya Pak ya? Maksudnya gimana Bu? Beda fungsinya? Beda, walaupun sama-sama tulisan tapi beda gitu ya fungsi atau maknanya gitu ya Pak? Iya, nanti kita coba praktekkan antara yang circle dengan yang lain Bu. Dia memang beda apa namanya, penggunaan gitu ya. Disesuaikan dengan penggunaan yang kita inginkan. Jadi memang sudah disediakan oleh assembler untuk mempermudah si pengguna dalam membuat pengertian, contohnya kayak pengertian gitu. Aduh, ini jaringannya sepertinya kurang bersahabat. Mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Siapa? Iya, kondisi sedang mendung sekali di sini. Jaringannya agak terganggu. Sambil menunggu, kalau ada teman-teman yang nanya mau bertanya, nggak apa-apa Bu Ulan mungkin ya. Iya, boleh Pak ya. Silahkan Boleh. guru-guru hebat, sambil menunggu, mungkin sambil dipraktikkan juga tadi ada kesulitan apa, ini nyamannya kita bertemu secara langsung seperti ini ya, jadi kita bisa nanya langsung. Kalau kita hanya melihat rekaman, kita nanyanya bingung nanti yang menit keberapa, kalau ini kan bisa langsung. Silahkan para guru-guru hebat. Wah, ini sepertinya benar-benar dari ngelak ya. Tidak berubah, tidak berjalan. Saya coba close sambil menunggu teman-teman yang ada yang mungkin bertanya nanti. Ya, sekali lagi kepada teman-teman yang sudah mempraktikannya di pertemuan kemarin, mungkin ada kendala-kendala apa, silahkan boleh sekarang nih bisa bertanya kepada Bapak Novia. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ya Bu Ulan mungkin ya. Oke, saya coba tambahkan 3D object yang lain. Kayaknya berat tuh ya, yang tadi. Mungkin terlalu besar. Saya coba tambahkan yang ringan, misal ini. Kubus ya, mungkin kubus. Ini kubus kayaknya, cube red. Wah, sepertinya memang jaringan saya yang agak sehingga menambahkan 3D masih lama sekali nih.
Wah, lama sekali ya Bu ya. Iya Pak, berarti sangat butuh jaringan internet yang Iya, stabil ya Pak ya? benar-benar jaringan yang stabil. Ini posisi memang saya lagi di sekolah, kalau di rumah itu lumayan stabil. Iya Pak, iya Pak. Dimaklumi Pak. Digunakan bersama-sama kalau di sekolah. Sambil menunggu nih Pak, kalau Bapak sendiri ini berkreasi nih, apa ada gitu Pak waktunya? Biasanya Bapak lebih suka mengerjakannya di waktu-waktu jam berapa Pak? Ada jam-jam favorit kah untuk Iya benar manajemen Bu. waktu nih dalam berkarya Pak? Sebenarnya setiap waktu itu sama ya Bu ya. Di kapanpun kita ingin berkreasi itu sama. Tapi karena memang aktivitas kita yang banyak, tentu setiap orang punya aktivitasnya yang berbeda-beda. Kalau saya kebetulan di waktu malam hari itu agak senggang begitu karena siang kan full di sekolah. Malam hari itu sambil nyantai bisa berkreasi. Kadang ketika memang lagi moodnya bagus, lagi inovasinya banyak, dalam waktu semalam itu bisa menghasilkan satu project gitu kan. Tapi kadang juga kita ketika lagi, karena ini sifatnya karya ya, karya Betul, ini betul Pak. tidak lepas dari mood gitu. Ketika mood Betul. kita rada kurang ini agak-agak hasilnya jadi ketika dipaksakan itu hasilnya jadi tapi memang kurang memuaskan. Tapi karena Kalau memang Bapak nggak berarti nggak target ya Pak? Oh bulan ini harus ada 2 nih project atau ditarget oh Pak? enggak, Tetap ada targetnya? tidak ada Oh target Bu. tidak ada Pak ya? Biasanya saya misalnya ingin menerapkan eh, materi itu ke siswa kelas berapa gitu ya. Sebulan ataupun 2 minggu sebelumnya kita sudah buat proyeknya. Gitu. Oh iya Itu Pak, aja sih. Disesuaikan dengan kebutuhan. kebutuhan. Karena memang kita nggak bisa memaksakan si assembler ini harus diterapkan setiap mapel kan gitu karena memang ada Oh, baik Pak, sesuai ini dengan ada yang mau bertanya nih tampaknya Ibu Mei. silakan Bu Mei. Silahkan Bu Mei. Baik, terima kasih kesempatannya, Bu Wulan. Ini Pak Novia mau nanya, misalnya kita udah menghasilkan karya nih, terus kita mau link embedkan ke aplikasi Smart Apps Creator karena kita mau mengembangkan berbasis Android. Ini bisa nggak link embed masuk gitu loh di Smart di SAP? Smart App Creator ya, SAC ya. Iya, iya SAC. Eh, Itu tuh saya di menunya kita masukin nih ada hasil 3D kita gitu yang ini kan embednya ada kan linknya itu bisa masuk nggak di SAC Pak? untuk SAC saya belum pernah mencoba ya Bu ya, tapi gambaran yang bisa saya berikan itu kemungkinan eh, tidak bisa sepertinya Bu. Tapi nanti boleh dicoba. Tapi Oh, kalau berarti tidak bisa ya? gambaran yang saya bisa berikan itu sepertinya tidak bisa. Sebabnya Assembler ini adalah aplikasi yang berbasis online kan, sedangkan SAC itu ketika kita embedkan, dia otomatis ketika kita mengaplikasikan SAC itu dia tidak dalam proses online kan, begitu. Tapi kalau dalam proses Iya. online kemungkinan bisa Bu. Kalau yang sering diterapkan sama teman-teman itu di embednya itu diletakkan di blog atau di Google Site itu bisa. Tapi kalau di SAC Berarti yang tergantung berbasis SAC-nya online ya itu Pak ya? sendiri. Intinya kalau dia online, insya Allah bisa. Tapi kalau dia berupa offline, sangat dimungkinkan itu tidak bekerja karena memang input dari assembler ini sendiri dalam bentuk online. Tapi boleh Oke, nanti baik. dicoba itu Terima Bu kasih. Mei. Iya, iya, Dicoba iya, itu Bu coba. Mei. Terima kasih Pak Novia. Sama-sama.
Ada pertanyaan lagi Bu atau kita lanjutkan ya? Ya boleh Pak, kita lanjut Nah, dulu. gini aja deh, biar kita nggak banyak menambah aset baru. Sepertinya jaringan saya agak terkendala nih. Saya fokuskan ke mobil ini. Saya hanya mensimulasikan bagaimana penggunaan dari annotation di sini, annotation yang disediakan oleh fitur assembler. Kita klik annotation. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana ada dua ya, circle dan line. Kalau circle ini dia berupa lingkaran dan line berupa garis. Saya contohkan di circle terlebih dahulu. Misal circle ini saya ingin menambahkan sebuah kata-kata di dalam apa tulisan circle yang pertama. Ini saya tulis ban misalnya. Ban dengan labelnya 1 gitu ya. Kemudian kita place. Nah, ketika kita place tidak terjadi apa-apa, namun ada muncul di sini tap on a specific area on the object. Jadi kita diminta untuk mentap specific area di dalam objek yang memang kita inginkan. Ban itu di mana? Karena kita tadi bicaranya ban kan. Saya klik ban di sini, klik aja Bapak Ibu ya. Klik, maka akan muncul nanti ada semacam circle atau lingkaran ya. Kalau saya zoom nih ya Bapak Ibu ya, muncul circle-nya. Kalau memang dia kurang mengena di ban bisa digeser. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi ini biasanya digunakan ketika kita mau menunjukkan sesuatu. Misalnya, ini adalah jantung, misalnya. Ini adalah kepala, hidung, kaki, biasanya untuk anak-anak SD tuh. Cocok untuk yang begini. Kalau warnanya memang nggak kelihatan nih karena berbenturan dengan warna jalan, itu bisa diubah. Klik aja annotation-nya tersebut. Annotation name-nya bernama ban. Bapak Ibu bisa klik di sini color-nya, klik kemudian ubah dengan warna yang diinginkan. Misalnya warna biru ya. Biru. Pilih warna biru dan apply, terapkan. Nah, untuk menerapkannya juga agak lama. Jaringan saya sungguh bermasalah ini. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Previewnya seperti apa Pak? Hasilnya ketika kita preview, kita lihat nanti hasil dari annotation ini seperti apa. Cepat deh pakai begini. Baca dadakan. Jadi tinggal dikasih annotation, banyakin aja annotation. Mungkin Bapak Ibu yang pernah melihat aset online itu banyak yang gunakan annotation ini. Ada tulisan-tulis apa huruf-huruf banyak berupa circle. Waduh, sepertinya benar-benar hari ini terkendala sekali dengan jaringan sampai preview pun gagal ya. Semangat Bapak Ibu, sambil yang jaringannya bagus mungkin Sebentar ya Bapak. dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Ya boleh Pak, silakan. Ketika kita lihat tadi annotation-nya, ketika kita klik di sini, klik di bagian annotation ini akan muncul tulisan ban. Ya, ini adalah pengertian apa namanya kata-kata yang kita sembunyikan di circle ini tadi. Ketika kita klik muncul, ketika kita klik lagi itu bisa menghilang, tersembunyi lagi di bagian circle itu. Misalnya mau ditambahin circle lebih banyak, misalnya kan, circle-nya lebih banyak. Bisa Bapak Ibu copy ini, ya, copy duplicate, nah, seperti itu. Atau menambahkan manual dari annotation yang lain. Misal ini kita tulis pintu. Saya misalnya tambahkan dengan
Ini sekedar menduplikat. Labelnya saya bikin label 2 biar misalnya nggak bingung nih si orang yang akan memakai project kita. Kita kasih ini tulisan pintu, misalnya. Pintu mobil. Tuh. Nah, ini jadi ada 2, di sini ban, di sini pintu. Misalnya kita akan menambahkan sesuatu hal yang lain, yaitu dengan annotation menggunakan line. Nah, di annotation line ini ada 2 Bapak Ibu, title dan teks, judul dan teks. Nah, ini biasanya kalau kita mau menerapkan sesuatu, misalnya ini saya tulis spion gitu ya. Spion, kemudian di sini pengertiannya misalnya fungsinya spion berfungsi untuk apa nih? Melihat keadaan di sekitar bagian belakang kendaraan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa pilih left atau right. Ini ada garis-garisnya. Garisnya disesuaikan dengan arah tempat kita mau menunjukkan si line ini tadi. Misal saya pilih yang bagian ini ya Bapak Ibu, yang right ke arah kanan. Ini kan ada bagian titiknya, kalau kita zoom itu ada bagian titiknya. Kemudian ada seperti line, ada garis, kita klik. Kemudian kita terapkan, dan sama seperti tadi ada tap on specific area on the object. Nah, karena kita mau naruhnya di sini, di bagian sini nih, spion, bisa Bapak Ibu klik. Ya. Ini agak kesulitan ya. Jadi saya ulangi, klik lagi. Nah, begitu. Jadi dalam penggunaan annotation dan ini usahakan kita tidak mengklik sebuah objek begini, nanti dia tabrakan. Jadi usahakan klik yang lain, klik di luar. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Kalau di annotation circle kita hanya melihat angka saja, angka 1, angka 2. Ketika nanti kita klik akan muncul tulisan ban ataupun penjelasan yang kita kasih. Tapi kalau ada di circle di apa ini lain ya, di annotation yang lain, itu akan muncul semacam garis, kemudian ada judulnya. Yang judul ini ketika kita klik akan muncul penjelasannya. Kita coba ya. Nah, untuk preview ini sangat sulit sekali nih jaringannya di tempat saya Bapak Ibu. Nah, akhirnya bisa. Oke, kita preview. Objeknya otomatis karena kita menambahkan annotation agak bertambah ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Yang mana sih yang dinamakan spion ya, ditunjukkan oleh garis line ini, menunjukkan ke sini, oh ini yang namanya spion. Apa sih spion itu? Ketika kita klik akan muncul. Spion berfungsi untuk melihat keadaan di sekitar bagian belakang kendaraan. Nah, ketika kita klik lagi maka akan hanya terlihat titelnya atau judulnya. Ketika kita klik lagi baru muncul penjelasannya. Begitupun ini tadi pintu. Ketika kita klik pintu, oh ini yang dinamakan pintu gitu ya. Kemudian ban, mana yang dinamakan ban? Misalnya kita klik akan muncul ban. Itu Bapak Ibu untuk penggunaan annotation dan annotation circle dan line di aplikasi assembler ini. Tuh Bapak Ibu ya. Wah, menarik sekali Pak. Itu garis-garisnya bisa warna lain nggak Pak? Yang tadi garisnya bisa yang warna lain, yang lainnya. Saya kan juga hitam belum ya Pak ya. Coba kita explore bareng-bareng ya Bu ya. Sepertinya ini transform tidak ada Bu, tidak ada iya, untuk bagian warna. Jadi warnanya hanya warna hitam. Hitam. Coba kalau kita buat di line, ya tidak ada untuk pengaturan warna.
Tapi kalau di circle ada Ada ya, yang Teh? warna. Jadi untuk ini nggak ada. Gitu. Oke, Pak. Ini biasanya digunakan kalau kita mau menunjukkan suatu bagian-bagian, misalnya kayak proyek ikan gitu kan. Ikan itu kita mau menunjukkan yang mana sih yang disebut dengan insang, di mana disebut dengan sirip gitu kan. Oh Jadi bisa iya. kita gunakan ini bagian-bagian tubuh biasanya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan image, mudah-mudahan ini bisa bekerja atau lancar karena saya terkendala jaringan ini. Saya coba cari dulu aset yang memang sudah kita siapkan di kemudian 2023 pengertian jarak. Pengertian jarak nih, open. Nah, kita skill dulu, kita besarin. Ini Bapak Ibu. Nah, ini bagian penting juga. Kemarin ini 12 ya kalau nggak salah Z-nya. Yang bagian jarak, yang kecepatan ini. Berarti ini biar enak kita buat juga 12. Oh, ternyata terlalu besar, terlalu ke depan ya. Kita ke belakangin lagi. Kurang lebih inilah mungkin ya. Jadi ketika nanti atau 5 lah ya. Jadi nggak terlalu dekat. Begini, ketika kita mengklik pengertian, maka akan muncul pengertian dari jarak. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan semacam tulisan begini yang memang kita impor, kita buat sendiri di Canva atau sejenisnya, atau menggunakan annotation tadi. Silakan. Akan lebih mudah kalau gunakan annotation, tapi akan lebih menarik kalau gunakan tambahan image. Tentu keduanya berbeda ya, antara tingkat kesulitannya pun berbeda gitu. Jadi hasilnya pun berbeda. Nah, Bapak Ibu, jarak ini kan ketika kita preview, coba saya preview lagi. Ketika kita preview, jarak ini langsung muncul Bapak Ibu ya. Langsung ada di depan sini, sehingga itu sedikit mengganggu sebenarnya. Sedangkan kita inginnya kan si jarak itu kan adanya ketika kita klik pengertian kan, jadi nggak perlu harus muncul terus gitu. Kalau muncul terus kayak begini ya proyek kita seolah-olah jelek gitu kan. Sedangkan belum kita klik pengertian udah muncul gini, di belakangnya ini ada apa gitu nggak kelihatan kan ya Bapak Ibu ya. Makanya harus kita buat si proyek ini sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana caranya? Ada 2 cara sebenarnya Bapak Ibu ya. Untuk membuat si tulisan ini sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama, kita bisa gunakan interactivity hide atau show ya. Hide itu untuk menghilang seperti SAC ya Bu Mei, ada hide, ada show. Iya. Hide itu untuk tidak terlihat, kemudian show itu untuk menampilkan, tampil, show gitu ya. Itu bisa Bapak Ibu gunakan ini, tambahkan interactivity hide atau show. Cuman beberapa riset yang dilakukan oleh teman-teman di S itu ketika kita menggunakan fitur hide dan show itu ada bugs nanti ya, ada error ketika kita klik satuan nanti si pengertiannya terkadang malah nggak muncul gitu. Si satuannya nggak muncul, pengertiannya tetap ada gitu. Itu yang mengakibatkan kita menemukan cara-cara tertentu yang lebih efektif untuk membuat si proyek ini bekerja efisien. Caranya begini Bapak Ibu, ini agak matematis sedikit, agak rumit. Tapi kalau kita sudah biasa enggak sih juga, enggak biasa, enggak Siap kopinya Bapak Ibu. Kopinya boleh diminum dulu. Enggak serumit itu ya Bapak Ibu. Jadi kita bermain kembali ke logika matematika saja. Jadi
saya kan pengennya ketika kita klik pengertian ini, nanti si jarak ini muncul, gitu kan? Jarak ini muncul. Artinya sebelum diklik pengertian ini, si jarak ini kan tidak perlu muncul. Nah, sementara jarak ini harus ada di dalam project yang kita buat. Jadi bagaimana cara membuat jarak ini tidak terlihat oleh si konsumen atau orang yang membuat project yang melihat project ini nanti? Caranya kita klik dulu, kita atur lokasi ataupun posisi dari si tulisan jarak ini sehingga tidak terlihat oleh si pengguna user nanti. Caranya yaitu Bapak Ibu bisa buat dia naik ke atas atau naik ke bawah atau simpan di bawah sini, gitu ya. Tapi kalau disimpan di bawah itu masih kelihatan ya. Tuh, ya kan? Masih kelihatan. Terus kalau misalnya kita taruh di bagian atas, misalnya kita buat dia kecil, taruh bagian atas. Ini khawatirnya nanti ketika siswa itu lagi muter-muter gini, pas dia puter kayak begini, kelihatan apa itu merah-merah, dicarilah sama dia. Ternyata yang di bagian atas itu adalah tulisan jarak ini, gitu kan. Itu nggak efektif juga, nggak efisien, sehingga ini agak berubah ini. Tadi ini 5 ya. Nah, sehingga cara yang paling efektif adalah klik bagian ini, kemudian klik bagian jarak ini, kemudian di bagian posisi, pilih yang Y, ada X, Y, dan Z. Pilih yang Y ini, yaitu di Ctrl A aja, biar dia biar dia langsung ke copy, ke blok semua. Silakan Bapak Ibu tuliskan di situ min 250 derajat. Min 250 aja, nggak pakai derajat. Jangan lupa dikasih min 250 Bapak Ibu. Artinya kalau min 250 dia berada di bagian 250 di bawah titik terendah di sini, sehingga ketika kita zoom out kecil yang gini nggak tetap dia tidak terlihat, itu ya pandangannya Bapak Ibu. Gitu triknya. Wow. Kemudian, ini berdasarkan pengalaman ya Pak ya? Pengalaman. Jadi mahal tadi mahal. Apa tadi ya? Nah ini salah satu kesalahan juga ini. Belum saya kasih nama Bu. Saya kasih nama dulu ya. Biar ini. Pengertian jarak. Pengertian jarak. Biar nanti ketika posisinya udah kita buat dia tadi min 250, ketika kita enter kan hilang nih. Pusing kita nyarinya di mana. Nggak ada. Nah kan, tapi kalau di objek tetap ada nih pengertian jarak. Nih, pengertian jarak. Pertanyaannya, kenapa Pak harus menggunakan min ya tadi ya, pengertian jaraknya tadi kita gunakan min 250, karena kalau kita buat dia 250 atau berada di atas, ini namanya 3D itu dia ada semacam bayangan Bapak Ibu. Ada bayangan sehingga khawatir ketika kita taruh di atas, itu akan muncul di sini mengganggu ada bayangannya. Contohnya ini, kita ke jarak ini Bapak Ibu. Taruh aja jaraknya di sini. Ini ada bayangan nih di bawah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menyebabkan resiko untuk membuat si project itu tidak enak dilihat. Ya kita taruh aja di bawah. Kalau di bawah kan bayangannya ke bawah lagi, jadi enggak masalah gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, karena di sini sudah tidak ada jarak Bapak Ibu, sudah tidak ada tulisan jarak, kita kan pengennya ketika diklik pengertian, itu muncul si jarak itu, pengertian jarak tadi. Maka kita klik dulu pengertian, tambahkan add interactivity. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih move atau berpindahnya tadi. Move. Nah, move-nya ini kalau mobil kemarin, kita kan forward, backward, left, right, atau sejenisnya ya. Nah, kita di sini pilihnya yang custom, gitu ya. Pilih bagian custom. Nah, di custom ini kita bisa menambahkan target dari si lokasi
yang kita tentukan tadi. Nah, lokasi yang kita tentukan di mana lokasinya? Tentu lokasinya ada di sini. Nah, lokasi tepatnya ini di mana? Nah, ini yang harus kita pahami juga gitu ya, pahami juga. Makanya tadi ketika kita menggunakan pengertian jarak ini kita kembalikan dulu ke lokasi awalnya tadi 0 misalnya seperti ini. Ini saya buat pelan-pelan Bapak Ibu biar Bapak Ibu memahami filosofinya atau bagaimana ya membuatnya itu gitu. Kalau masalah nanti lokasinya mau di mana atau bergaya berbeda itu Bapak Ibu pasti nanti punya explore yang berbeda-beda daripada yang saya pikirkan. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana pemahaman kita mengenai si objek ini nanti akan pahamlah intinya lokasi dan juga tujuan-tujuannya, intinya ke situ. Nah, tadi kan ketika kita pengen mengklik pengertian Bapak Ibu, kita pengennya kan lokasi si jarak ini ada pada tempat ini ya. Dengan lokasi seperti ini persis seperti ini, otomatis kita tidak bisa hanya sekedar mengingat X, Y, dan Z-nya ini. Tidak bisa hanya sekedar mengingat X, Y, dan Z ini. Maka kita harus catat. Nah, harus dicatat nih. Harus ada tambahan gitu ya, tambahan bolehlah ditulis di kertas lembar gitu Bapak Ibu ya. X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, silakan. Atau mau menggunakan Excel, silakan. Atau mau menggunakan yang biasa saya gunakan. Ini biasanya kalau kita klik kanan Bapak Ibu, itu ada semacam catatan notepad namanya. Notepad teks dokumen nih, kalau di sini tulisan teks dokumen, kita klik. Saya kasih ini catatan assembler. Kita buka. Nah, catatan notepad gitu ya. Notepad ini kan bisa kita buat sebagai catatan yang kecil gitu ya. Sehingga nanti ketika kita mau menyimpan si jarak ini, lokasi dari position dari si jarak itu, kita gampang gitu Bapak Ibu ya. Pengertian jarak ini ternyata dia X-nya 0, Y-nya 7, sekian, Z-nya 5. Jadi kita tulis di sini. Biar nggak ketukar dengan yang lain. Kelihatan ya Bu ya notepad-nya ya? Iya, kelihatan Pak. Ya. Pengertian jarak. Saya enter, kemudian X-nya, itu X-nya kita buat 0, karena memang dia 0 kan. 0. Kemudian enter, Y-nya kita buat 7, sekian ini. Tapi ini banyak biasanya, 7,018352 ini kalau kita catat kayaknya agak kerepotan ya. Makanya lebih efektif kalau Bapak Ibu Ctrl A untuk memblok secara keseluruhan, kemudian Ctrl C seperti biasa copy dan kemudian pastekan di sini. Jadi Ibu, jadi nggak usah diketik satu-satu manual, nanti kelamaan. Kemudian Z-nya yaitu 5. Kalau 5 gini tinggal 5. Ini sebagai catatan ya Bapak Ibu ya, notepad itu catatan. Sehingga tadi kan kita kita kan ini mau ubah dia di bawah tadi ya, lokasi awalnya, lokasi yang sebelum kita klik pengertian, dia lokasinya ada di bawah, di min 250Y. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Sampai sini kita enter, hilang. Nah, di sini karena kita sudah punya notepad, sudah punya catatan dari jarak tadi, maka kita bisa tambahkan interactivity-nya, yaitu klik pengertian, add interactivity, kemudian pilih move untuk perpindahan, pilih custom. Nah, custom-nya ini tadi Bapak Ibu sesuai dengan notepad kita, klik notepad-nya. Untuk X ini 0, berarti nggak usah dirubah. Ya, jangan lupa ini, jangan lupa ini pengertian jaraknya ya, nanti salah lagi. Yang berpindah ke situ nanti malah tulisan pengertian nanti, bukan pengertian jarak yang tadi. X-nya ini tadi 0, kemudian Y-nya kita kopikan lagi ini, kemudian copy, kita pastekan di bagian Y.
Nah, begini Bapak Ibu. Kemudian Z-nya ini 5. Silakan tambahkan Z-nya 5. Kalau advance setting, silakan Bapak Ibu sesuaikan ya. Durasinya juga apakah mau 1 atau 0. Gitu silakan aja. Jangan lupa diklik apply, terapkan. Gitu. Jadi ketika kita preview, saya simpan dulu. Ini agak pembahasannya agak mendalam sedikit tentang interactivity ini. Mudah-mudahan teman-teman memahami. Amin, amin. Nanti kalau udah bisa 1, insya Allah yang lain ini. Bisa ya Pak ya? Nah, kita hanya karena memahami satu interactivity ini aja. Sebentar Bapak Ibu, saya cas dulu. Laptopnya sudah mulai drop. Sambil kita preview ya, kita lihat hasilnya. Nah, jadi mau preview juga agak lama ini karena jaringannya agak terlambat. Oke, nah, mudah-mudahan teman-teman masih cukup bersabar. Tadi kita ini kan kosong Bapak Ibu ya, tampilannya kosong karena si pengertian jarak tadi sudah kita taruh di bawah ya, di min 250 nih, saya kecil nggak kelihatan itu saking dia kecilnya. Nah, kita pengen ketika diklik pengertian, muncullah jarak ini. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, wow. Kita klik pengertian, muncullah si tulisan-tulisan jarak ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi ada semacam interactivity yang membuat dia berada di sini dengan lokasi yang sudah kita sesuaikan di notepad-nya tadi. X-nya ini 0, Y-nya 7, sekian, dan Z-nya di bagian 5. Ini fungsi dari notepad membantu kita dalam mengingat ataupun menuliskan position dari si tulisan ini. Nah, gitu Bapak Ibu untuk menampilkannya. Nanti ketika kita mau klik satuan, dia akan berpindah menjadi pengertian satuan. Nah, itu kita lakukan hal yang serupa gitu. Satu persatu ya Pak ya? Satu persatu. Nanti kalau sudah jadi, itu akan tampilannya bagus. Kita coba ya, kita coba impor pengertian satuan jarak. Oke. Satuan jarak, pertama kita atur dulu posisinya, kira-kira lokasinya bagusnya di mana gitu, gede kecilnya kita sesuaikan dulu. Kalau memang nanti sudah tepat nih, karena warnanya merah nggak kelihatan. Nah, seperti ini ya. Kalau kurang ke atas silakan di atas sedikit. Kalau untuk mengatur objek, saya kira teman-teman udah mulai paseh semua nih. Saya lihat proyeknya udah bagus-bagus banget kemarin. Nah, satuan jarak ini ketika ini posisinya sudah kita rasa tepat Bapak Ibu, jangan lupa untuk kita menyimpan posisinya ya. Posisinya simpan lagi di notepad. Satuan jarak. Saya Bapak Ibu karena udah biasa menggunakan notepad, udah terbiasa membuat proyek seperti ini, nggak perlu lagi menulis X, Y, dan Z, karena saya sudah terbiasa X-nya itu 0 misalnya, nggak saya tulis X lagi teman-teman. Nah, ini sudah silakan hatam lah. Ya? Udah hatam gitu lah, kalau udah hatam langsung tulis aja 0. Kemudian untuk Y-nya tekan di sini, kemudian Ctrl A, Ctrl C untuk mengcopy, pilih notepad-nya tadi kita pastekan, kemudian enter. Z-nya kebetulan Z-nya 0 ini ya, jadi enak kita mengingatnya 0. Artinya kalau begini udah mengingat saya bahwa ini untuk X, ini untuk Y, untuk Z, X, Y, Z gitu. Jadi nggak perlu ditulis X sama dengan
Y sama dengan itu, tapi kalau mau ditulis detail seperti itu boleh-boleh aja, silahkan. Nah, ketika sudah kita simpan lokasi atau position dari satuan jarak ini, artinya kita nggak membutuhkan posisinya ini lagi karena sudah kita simpan. Yang kita butuhkan adalah sekarang menghilangkan satuan jarak ini pada posisi min 250. Min 250. Jangan lupa di enter. Nah, jadi hilang ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah saya lupa lagi tuh. Belum Lupa dikasih lagi. nama, Pak. Oh, belum kasih nama. Jadi nanti bingung nanti. Satuan jarak. Nah, satuan jarak. Kemudian min 250 ya. Kita enter. Oke, sudah jadi. Triggernya adalah satuan. Karena memang tulisannya satuan. Satuan, kita pilih add interactivity. Kemudian pilih move, ya, move atau perpindahan. Perpindahannya secara custom. Kenapa pilih custom, Bapak Ibu? Karena kita punya lokasi sendiri gitu, punya lokasi sendiri yang kita tujukan dengan x-nya 0, y-nya 5, sekian, z-nya 0. Jadi yang perlu diganti cukup y-nya saja. Copy, tempelkan di bagian y. Jangan lupa select to target to move-nya. Jangan sampai nanti satuannya yang pindah. Kita harus pilih tadi penamaannya satuan jarak. Satuan jarak. Dan dimulai ketika kita klik langsung. Durasinya coba ya. Durasinya 1 detik. Berarti dia akan ada kayak semacam delay ini. Kita coba apply terapkan. Saya simpan dulu ya Bapak Ibu. Nanti takut ada error jadi tidak tersimpan. Nah, ini kita bermain interactivity ini seru Bapak Ibu. Kalau udah paham interactivity ini, satu trigger itu bisa sampai 20 interactivity. Wow. Ini bagusnya kayak begini gitu. Silakanlah Bapak Ibu ya. Silakan, nanti saya yakin Bapak Ibu nanti akan membuat yang lebih bagus daripada simulasi ini. Karena bayang-bayang di benak Bapak Ibu sudah tergambar nih, banyak nih yang mau dibuat. Mau coba ini gitu kan. Sebentar, ini previewnya agak lama. Ini sengaja ya Bapak Ibu, saya tampilkan error-error yang ada pada project yang kita buat agar Bapak Ibu bisa memahami error tersebut dan bisa menghindari errornya. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah ketika kita klik kecepatan, kita pindah ke kecepatan. Karena kita bahas tentang jarak, kita pilih jarak. Nah, ini kok masih kecepatan. Tadi terganti keganti ya? Ganti tadi Pak yang satu, tapi satu juga doang Pak. Tadi yang satu jarak, yang satu kecepatan. Oke, ini mungkin nanti kita coba lihat lagi ya. Kok ini masih saya pengen jarak kok ini tulisannya kecepatan. Apa keganti juga tadi? Kita ke jarak ya ini ya. Ke jarak, artinya di sini 1. Kita klik pengertian, muncul tulisan pengertian. Tapi ketika kita klik satuan, muncullah satuan. Nah, tadi ada delay semacamnya. Ini ada satuan, tapi di belakang Bapak Ibu. Tuh ya. Oh iya. Ini satuan. Nah, ini jelek banget gitu kan. Nggak sesuai dengan harapan kita. Gimana sih caranya agar dia ketika klik satuan yang jaraknya ini hilang, ketika klik pengertian si satuan juga hilang gitu kan. Itu yang harus kita pikirkan kan. Jadi harus kita tambahkan interactivity ketika kita mengklik pengertian. Nah, kita pilih interactivity. Ketika kita mengklik pengertian akan muncul si pengertian jarak. Tapi kalau dia di situ ada si ini satuan, maka satuannya harus di bawah, pindah ke bawah. Kita coba ya, add new action, kita move dengan custom. Jangan lupa y-nya dibuat min 250.
targetnya jangan sampai salah. Target yang dipilih adalah satuan, bukan pengertian ya Bu ya. Kalau pengertiannya dibikin bawah, nanti ketika klik tabrakan di antara dua interaktiviti itu. Makanya nama ini penting sekali. Yang akan kita simpan adalah satuannya. Jangan lupa untuk di-apply, terapkan. Begitupun dengan satuan. Kalau satuan ini kita klik, maka gambar satuan tadi muncul, tapi ketika kita kan nggak bisa memerintahkan anak untuk pokoknya harus klik dulu pengertian, jangan mengklik duluan satuan gitu kan, nggak mungkin. Enggak, Pak. Kita harus memikirkan kemungkinan itu, sehingga ketika siswa itu tidak mengklik pengertian, tiba-tiba dia mengklik satuan, itu munculnya harus tetap sama. Kita pilih move secara custom, targetnya adalah si pengertian ya, kali ini pengertian ya. Pengertiannya yang harus kita simpan, lokasinya di min 250. Kembalikan di min 250. Kita terapkan. Kita simpan dulu. Ini pelan-pelan Bapak Ibu ya. Pelan-pelan sekali harus kita coba, setelah dicoba baru kita preview, setelah preview apa kurangnya kita tambahkan. Kalau mau menghasilkan sebuah proyek yang bisa dibilang interaktif, karena kita kan bicaranya tadi pembelajarannya interaktif gitu kan. Kalau hanya sekedar mau menampilkan burung atau lainnya silakan aja, burung aja udah gitu. Tapi tidak interaktif ya yang jelas. Kita coba, karena teman-teman S itu banyak yang buat, misalnya dia pengen binatang serangga gitu, ketika ada namanya serangga 1 apa yang muncul, serangga 2 apa yang muncul, kira-kira gambarannya begitu. Kita coba klik pengertian, yang muncul adalah pengertian. Ketika kita klik satuan, si pengertiannya hilang, satuannya masuk, ya kan? Ketika kita klik pengertian lagi, gantian. Jadi mau dibolak-balik, ini nggak akan ada error di sini Bapak Ibu. Kemungkinan aman. Error kecil. Ini agak aman ya Pak ya? Aman. Ini kelihatannya agak ada yang menghilang gitu ya Bu ya. Apa? Kayak ada yang berjalan gitu. Nah, ya. Itu karena pengaturan dari start time dan juga ini kita tadi waktu. Kalau tadi ada yang delay ya Pak? Ada yang delay. Ini kan ada satu nih. Kalau memang itu menurut Bapak Ibu jelek, silakan dibuat 0 semua aja, biar kelihatannya agak lebih enak. Gitu. Silakan. Itu kurang lebih. Saya rasa sampai di sini akan banyak yang mantap. Silakan. Akan banyak yang bingung kayaknya Pak. Akan banyak yang bingung. Mudah-mudahan enggak sih, saya yakin teman-teman cepat tanggap. Amin. Ya silahkan Bapak Ibu yang sudah sambil mempraktikkan. Mungkin ada error-error juga atau ada hal-hal yang ingin dieksplor lagi. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau memang udah pada ini sudah bisa semua, alhamdulillah. Amin. Kira-kira menurut Bu Endah apa nih ya kesulitannya di apa yang interaktiviti yang kita sampaikan tadi? Itu Pak, mengingat posisi-posisi yang tadi kita maunya di sini, walaupun tadi kan Bapak udah kasih tips ya pakai notepad ya, tapi kalau yang belum biasa kan kayaknya aduh bolak-balik gitu Pak. Ada bolak-balik. Ini ala bisa karena biasa sebenarnya Bu. Betul. Awal-awal saya menggunakan notepad ini agak bingung juga kadang, tapi karena mungkin saya senangnya pakai notepad, jadi terbiasa pakai notepad. Teman-teman S yang lain ada yang lebih matang ya gitu ya,
sebelum dia membuat sebuah project dia sudah membuat mind mapping menggunakan Excel. Jadi titik-titik koordinat itunya udah dibuat duluan gitu. Ada yang seperti itu, yang detail seperti itu. Silahkan disesuaikan dengan Bapak Ibu intinya. Gitu. Wow. Ini sebenarnya saya tuh kalau waktunya panjang, pengennya ini lebih keren lagi Bu. Jadi ketika kita klik jarak gitu ya, si ilustrasi satuan dan pengertian ini baru muncul gitu, sing gitu kayak gitu loh pengennya. Iya Pak, iya Pak. Ngumpet Tapi dulu itu jadi Pak ya. ngumpet ini awalnya ini nggak ada nih pengertian satuan dan ilustrasi ini nggak ada. Ketika kita berbicara jarak, muncullah ini ilustrasi, pengertian satuan dan ilustrasi. Baru nih siswa kalau mau klik pengertian, ngelihat pengertiannya apa, melihat satuannya apa, ilustrasinya bagaimana, itu bisa, itu boleh dibuat seperti itu. Cuman kalau mau saya terapkan semua apa yang ada di gambaran yang saya pikirkan, saya yakin waktunya kurang. Gitu. Iya. Begitu juga nanti kecepatan ketika kita klik kecepatan baru dia muncul gitu. Iya. Gitu. Oke, ada yang bertanya nggak ada ya? Boleh ya? Berarti kita lanjutkan. Iya boleh Pak. Nah di bagian ilustrasi ini kan sebenarnya konsep saya yang awal itu hanya sekedar geser, kemudian nanti akan muncul semacam tanda panah menunjukkan bahwa jarak dari sini ke sini itu berapa gitu. Itu sebenarnya. Tapi kemarin karena kita mau membicarakan masalah interaktiviti yang lain, makanya kita seperti memutar kemudian geser lagi ke posisi awal itu karena ada perubahan konsep. Tapi yang konsep awal saya itu karena menjelaskan tentang jarak, maka saya akan mengilustrasikan jarak itu ketika dia bergeser ke sini nanti akan muncul semacam tanda panah di sini yang menunjukkan bahwa inilah yang disebut dengan jarak gitu. Kurang lebih kayak begitu ilustrasi yang ingin saya gambarkan. Kemudian untuk kecepatan, ketika nanti kita berpindah ke kecepatan, begitupun ketika ilustrasinya mau kita masukkan. Ketika kita klik ilustrasi, dia kecepatan ngebut gitu, tiba-tiba langsung agak ngerem. Jadi itu kecepatan yang kita ingin ilustrasikan, gambarkan ke dalam sebuah project yang kita buat. Itu sebenarnya. Memang waktunya agak lebih ini ya. Lebih panjang dalam membuat. Makanya untuk membuat project assembler ini memang kalau mau projectnya bagus itu nggak bisa dalam waktu singkat. Pasti kita pasti kita membutuhkan waktu yang agak lebih lama. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan selain dari fitur interactivity yang ada, kita akan berbicara mengenai video ataupun audio. Nah, ya. Ketika kita menambahkan video, diklik video, add video, muncul YouTube URL. Jadi si assembler ini sementara ini hanya mengcover atau menyediakan layanan untuk URL video atau terintegrasi dengan YouTube gitu. Jadi link YouTube-nya yang akan kita yang akan kita ambil gitu. Jadi belum ada fitur untuk ngambil dari yang ada di dalam komputer kita gitu. Masih terintegrasi dengan YouTube. Karena prinsipnya si assembler ini memang online gitu, dan kalau kita pakai yang fiturnya dia non online seperti dari laptop ataupun PC kita sendiri itu berarti nggak terbaca gitu. Makanya kita menggunakan YouTube URL yang juga YouTube URL ini bisa memperingan si project kita, karena kalau kita ngupload si file biasa video file, ya, Pak. itu sangat berat gitu. Nah, yang kedua kelemahan kita bicara kelebihan banyak.
kelemahannya juga banyak, gitu. Ada juga ya gitu. Jadi si assembler ini belum bisa mengimpor berbentuk audio ataupun suara. Sementara ini baru semacam video yang bisa dimasukkan ke dalam project assembler ini. Itu Bu. Saya akan coba praktekkan ya, karena berhubung teman-teman sepertinya lebih fokus menyimak. Nanti mungkin setelah ini mau mempraktekkan sendiri gitu boleh. Boleh. Kita buka YouTube gitu. Saya sebenarnya lebih senang dengan project ini ya yang saya buat sendiri. Artinya kita tidak terikat dengan ini hak cipta dan yang lain-lain, karena berbicara YouTube ini akan banyak hak ciptanya ya gitu ya. Jadi saya buat sendiri Bapak Ibu. Matematika ini kayaknya. Saya Selamat bergabung Bu Muji katanya. Iya, nggak apa-apa Bu. Terima kasih sudah bergabung. Bu Muji, tadi WA saya memang beliau ada urusan sebentar. Selamat datang Bu Muji, selamat bergabung. Ya, Pak Nah ini Bapak Ibu. Bulan. Iya Bu. Nah ini channel YouTube ini Bapak Ibu. Tadinya mau bikin produk semacam kayak materi-materi matematika gitu. Tapi setelah berkenalan dengan assembler akhirnya beralih ke kumpulan suara-suara. Bapak ada YouTube lain berarti ya, selain YouTube yang kemarin ya, Novia LP dan LP. Saya kalau ngomongin YouTube ada banyak Bu. Wow. Tapi nggak terlalu terurus, jadinya saya hanya sekedar iseng-iseng aja, nggak terlalu yang fokus di YouTube, karena bermain YouTube itu agak butuh keseriusan bener gitu. Jadi nggak bisa hanya sekedar gitu. Nah ini saya mohon maaf sebelumnya, memang belum saya buatkan audio yang tentang project ini Bapak Ibu. Project yang kita buat ini belum saya buatkan tentang jarak itu apa gitu ya, kecepatan itu apa, itu belum saya buat. Jadi mungkin mohon maaf sebelumnya kalau nanti agak kurang sinkron ya antara visual sama audio ya Pak. Ini hanya saya contohkan saja. Jadi saya mau ambil ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ambil link YouTube-nya, link YouTube yang dibutuhkan untuk mengakomodir suara tersebut. Bentar saya buka dulu. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat video ini, ada dua trik yang bisa Bapak Ibu lakukan. Mengambil YouTube linknya, bisa di bagian atas atau di bagian bagikan ini. Kemudian nanti ada linknya ya, ada linknya. Silakan di copy, itu silakan gunakan yang ternyaman. Saya pada kondisi ini akan menggunakan yang bagian atas, kemudian saya copy dan saya masukkan ke dalam add video ini. Saya pastekan Bapak Ibu. Kemudian nanti di sini ada pilihan autoplay. Autoplay itu ketika project ini berjalan itu langsung ngeplay sendiri, autoplay gitu Bapak Ibu. Kalau green screen ini untuk kalau misalnya videonya itu berupa video green screen ya, video latar hijau yang mau kita buat dia seperti ya green screen, penggunaan green screen. Kalau looping ini berulang-ulang gitu ya, jadi ketiganya bisa diklik semua atau pilih salah satu, silakan. Saya kondisi ini akan coba autoplay, jadi langsung memutar. Kita place Bapak Ibu. Ketika di place, otomatis videonya akan muncul. Sama seperti halnya 3D ataupun 2D, ini bisa digeser-geser, bisa digedein Bapak Ibu ya. Nih misalnya bisa digeser-geser, sama. Ini fungsinya nanti video sebagai video.
kalau kita seolah-olah ingin menonton juga bisa menggunakan ini. Nanti ketika ini di play itu akan tampil videonya itu. Jika memang Bapak Ibu membutuhkan video. Tapi pada kesempatan ini saya ingin memberikan, yang ingin saya sampaikan adalah penggunaan dari audionya, karena kita hanya membutuhkan suaranya, bukan membutuhkan videonya. Nah, karena memang di Assembler ini belum menyediakan layanan impor audio, jadi kita di S itu ngakalin lah ya, ngakalin video ini biar bisa jadi audio. Caranya kayak mana? Caranya adalah mengubah scale si video ini menjadi audio, yaitu size-nya 1,76 ya Bapak Ibu ya. Size-nya 1,76 sekian itu kita ubah menjadi 0. Sehingga kalau jadi 0 size-nya hilang ini, nggak kelihatan. Tapi tetap audio, tetap videonya ada gitu. Ada di dalam sini. Tapi hanya saja dia tidak kita tampilkan atau kita buat scale-nya 0 gitu. Gitu. Jadi itu adalah salah satu trik untuk membuat si audio suara ataupun instrumen itu masuk ke dalam si project kita. Gitu. Saya coba play preview, tapi saya gunakan ini tadi ya, share screen-nya. Saya gunakan share screen-nya tadi ini Bu, share screen yang semua layar ya. Jadi kemungkinan suaranya tidak tampil. Tidak terdengar ya. Kita coba dulu tapi. Nanti kalau kita contohkan dengan menggunakan tab juga boleh. Ketika kita play, nah, kedengaran nggak suaranya Bu? Belum Pak. Belum ya. Saya coba stop share screen dulu. Stop share screen. Saya gunakan share screen dengan audio. Tab, menggunakan tab. Taruh itu. Sebentar ya Bapak Ibu, karena ini saya device-nya berbeda antara tab satu dengan yang kedua, jadi saya harus pindahkan dulu sebentar. Karena kita mau memperdengarkan audionya. Jadi kalau audionya tidak ada, rasanya kurang afdol. Benar Pak. Oke, sambil menunggu ya Pak, sekedar informasi untuk para guru hebat yang ada di kegiatan ini bahwa ini sudah masuk ke seri ketiga, tapi jangan khawatir kalau misalnya baru bergabung hari ini, ada rekaman videonya seri 1 dan seri 2-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lagi, tapi jangan melewatkan kegiatan yang langsung seperti ini Bapak Ibu, karena bisa langsung bertanya kepada narasumbernya langsung kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Bapak Ibu. Maksud sampai begitu kaki dan sabar Nah, sambil kita menunggu di assembler ini Bapak Ibu, ini ada sedikit bugs atau kendala yang terjadi.
yaitu fitur dari video tersebut ada sedikit kendala, tapi sudah saya tanyakan ke Mbak Vinka dan akan segera dilihat oleh tim. Mudah-mudahan nanti segera diperbaiki sehingga nanti ketika kita menggunakan audio-audio itu dia bisa maksimal sesuai dengan keinginan kita. Nanti saya akan coba simulasikan juga bagaimana penggunaan audio tersebut. Tidak diizinkan berbagi layar double ya, kenapa ini? Sepertinya ada kendala. Saya pindahkan ke tab lain, tapi tidak ini ya, tidak mau. Mungkin begini Bapak Ibu, intinya nanti project ini akan saya bagikan di grup. Nanti kita bisa mendengarkan Bapak Ibu atau Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan langsung. Ketika nanti kita preview, kita play, nanti akan ada musik atau suara autoplay ya, suara dari YouTube ini autoplay itu, gitu Bapak Ibu. Nanti mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa mensimulasikan memperdengarkan secara langsung, tapi yang jelas ketika nanti Bapak Ibu mengecek sendiri nanti proyek yang kita buat bersama ini nanti akan terdengar suaranya. Nah itu bagian dari add video ataupun audio yang kita tampilkan, kita masukkan. Nah yang saya bicarakan mengenai books tadi Bapak Ibu begini, sebenarnya di assembler ini sudah lebih interaktif. Ketika kita semacam SAC gitu Bapak Ibu, SAC ataupun articulate storyline, ketika kita mengklik sebuah trigger gitu ya, sebenarnya kita bisa menambahkan suara itu tidak semata-mata keluar ataupun tampil di situ suaranya, tapi harus bisa kita atur sesuai kemauan kita. Misal kita tambahkan tulisan play misalnya, ilustrasinya ini. Ketika kita klik, kemudian kita view interactivity, kita tambahkan. Nah, di bagian bawah ini ada fitur baru Bapak Ibu ya, belum lama. Ini namanya video control. Ketika kita klik video control ini, video controlnya ini bisa mengontrol si video itu atau audio itu, dia apakah play, apakah pause, atau stop. Gitu ya. Misal Bapak Ibu pengen ketika klik ilustrasi dia ngeplay, play suara tadi, select targetnya adalah si video tadi ya, video. Kemudian di start time 0. Silakan Bapak Ibu klik play. Aslinya seperti itu Bapak Ibu. Misalnya ketika klik satuan juga dia akan ada interaksi, yaitu kontrolnya dengan pause gitu. Si targetnya adalah si YouTube tadi, kita play. Jadi kalau sudah seperti ini video kontrolnya, ketika kita klik ilustrasi dia akan berputarlah suara si video itu. Ketika kita klik satuan dia akan pause gitu Bapak Ibu. Aslinya seperti itu, tapi karena Bapak, ya silakan. Mohon maaf, tampilan Bapaknya belum ada ya, masih belum ada. Waduh, Dan ada ini Bapak Ahmad nih yang bertanya di kolom chat dan raise hand juga nih. Oh, boleh. Ya, ini pertanyaannya, apakah ada interactivity yang memindahkan dari satu scene ke scene yang lain katanya Pak, begitu. Boleh. Saya coba hapus dulu yang tadi tidak share screen. Saya kira sudah share screen Bapak Ibu, mohon maaf ternyata belum. Tampil ya share screen saya Bu Bulan ya. Sekarang sudah Pak. Pak Ahmad Mujahid ya? Iya betul Pak. Pak Ahmad Mujahid. Ini biar kita nggak salah, ini kita tulis jarak ya. Jarak.
Oke, ini adalah jarak. Di sini kecepatan. Ini jarak, ini kecepatan. Oke, Pak Ahmad dan teman-teman, saya sudah membuat dua scene. Scene pertama mengenai jarak, scene kedua mengenai kecepatan. Saya sudah membuat trigger di sini, teman-teman ya. Ketika misalnya di bagian jarak, ketika kita di bagian jarak, kita klik kecepatan, kita tambahkan view interactivity, switch scene. Saya hapus aja lah dari nol ya biar enak. Ketika kita mau memindahkan ini kan berbicara mengenai jarak, kita mau bicara kecepatan. Sementara kecepatan ini ada di scene kedua, gitu ya, scene kedua. Jadi triggernya adalah kecepatan ini. Kemudian kita tambahkan add interactivity. Bapak Ibu bisa pilih switch scene, berpindah scene. Switch scene, jump up to switch scene. Jadi berpindah ke switch scene. Jangan lupa Bapak Ibu, target scene-nya harus jelas. Karena kecepatan itu ada di scene kedua, maka ini harus benar-benar kita pastikan bahwa dia berpindah ke scene 2. Pindah ke scene 2. Kalau advance setting-nya bisa Bapak Ibu sesuaikan. Apakah dia berpindah secara langsung atau delay berapa detik gitu, silakan. Kalau sudah, silakan di-apply. Kalau dia sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu ya, otomatis dia sudah bisa berpindah. Ketika kita klik kecepatan, nanti dia berpindah ke kecepatan. Ketika kita klik lagi jarak, itu tambahkan lagi switch-nya ke scene 1, jarak. Begitupun di scene 2. Scene 2-nya, ketika kita klik jarak, itu pindah ke switch-in 1. Switch-in 1 nih. Ketika kita klik kecepatan, dia berpindah ke switch-in yang 2 gitu. Ini udah di awal udah saya buat setting seperti itu, Pak Ahmad dan teman-teman. Kita coba preview ya. Preview. Ini adalah salah satu trik bagi kita kalau kita mau menggunakan banyak scene tanpa menggunakan banyak interactivity tambahan gitu, boleh, silakan. Jadi intinya di assembler ini apa yang ingin kita bayangkan silakan dilakukan semaunya, sesuai dengan ide Bapak Ibu semua. Yang penting konsepnya tetap tercover gitu. Saya play. Nah, seperti ini. Ini udah ada suaranya Bapak Ibu, aslinya seperti itu. Nah, Pak Ahmad tadi ingin berpindah ke scene lain ya, berpindah ke scene lain. Ketika kita klik kecepatan, dia akan berpindah ke kecepatan, Pak Ahmad. Nih, scene 2 ya. Ketika kita balikkan lagi ke belajar tentang jarak, klik aja jarak. Berpindah ke jarak. Tuh, dia pindah ke scene 1. Begitupun nanti mau balik lagi, bisa. Jadi bolak-balik bisa. Silakan. Nah, ini salah satu fitur yang Bapak Ibu bisa maksimalkan lah gitu ya. Tapi kalau udah sifatnya dia berpindah-pindah scene seperti ini, nanti di akhir sebelum publish, scene-nya ini dibuang Bapak Ibu. Bukan dibuang ya, dihilangkan. Caranya teman-teman bisa klik scene-nya, kemudian di sini hide thumbnail ya, hide thumbnail diaktifkan. Juga di bagian sini di hide thumbnail. Itu Bapak Ibu, agar si trigger ini bermanfaat. Coba kita play lagi. Karena kalau ada scene-nya di bawah, kadang takutnya mereka nggak gunakan trigger ini, malah gunakan yang di bawah gitu kan. Jadi kalau memang udah dipastikan ini jadi, udah bagus, sebelum publish kita hide thumbnail. Jadi hilang nanti thumbnailnya atau scene bagian bawahnya. Play.
Nah, di sini nggak ada ya Bapak Ibu ya, nggak ada kan di sini. Jadi nggak ada Pak. siswa hanya bisa gunakan ini, klik ini baru pindah ke kecepatan. Jadi nggak ada di sininya. Kayak seolah-olah ini benar-benar berpindah, tapi kalau ada tulisannya, wah ini mah pindah ini gitu. Tinggal pencet iya Kalau Pak, ini tinggal benar-benar. pencet-pencet. Nah, seperti itu. Otomatis dia berpindah. Pengertian, satuan, pengertian, satuan, tuh, kecepatan. Kita pindah ke sini, pindah ke awal lagi. Tuh ya. Itu sebenarnya yang menarik dari assembler ini selain asetnya 3D, itu adalah fitur interaktivitinya. Fitur interaktivitinya bisa Bapak Ibu kembangkan serumit mungkin atau sesimpel mungkin. Gitu Bapak Ibu. Wow, dahsyat sekali Pak, luar biasa, saya sampai terpukau. Memang di awal Bu Wulan penggunaan interactivity ini agak ribet ya gitu, tapi kalau kita lama-lama sudah mengaplikasikan, sudah berhasil membuat project yang sulit, pasti gampang buat project yang mudah gitu. Berikutnya ya. Yang paling sulit itu memulai ya Pak ya. Memulai yang paling sulit. Memulai. Memulai. Betul. Nanti Bapak, di Ibu. saya tambahkan sedikit Bu. Ketika Iya, kita mengikuti ujian level 9, ketika Bapak Ibu sudah level 9, nanti kan akan ada ujian nih untuk mendapatkan rompi dan juga beberapa fitur lainnya. Ini salah satunya gambaran yang bisa Bapak Ibu bayangkan gitu ya. Soal ujiannya itu ya berupa ini tadi. Membuat sebuah proyek yang di dalamnya ada 5 scene. Ya, ada 5 scene. Jadi ini kenapa saya juga pada saat ini saya tampilkan 2 scene atau 3 scene, silakan. Tapi kalau di ujian assembler level 9 itu nanti harus ada 5 scene. Harus bisa memanfaatkan 5 scene, harus bisa memasukkan ini annotation juga, ada audionya, begitu modelnya. Jadi ya semua fitur-fitur yang ada di assembler ini harus ada ditampilkan di project yang kita buat sesederhana mungkin, tapi mengcover semua yang ada di sini. Itu gampang sekali sebenarnya ujiannya. Kayak mengumpulkan kita, gitu. Ya, mengumpulkan project atau langsung harus tes langsung? Enggak, mengumpulkan project. Mengumpulkan aja. Sebuah project dengan yang tadi sudah ya ditata ya sedemikian rupa ya seperti benar. yang hanya itu aja sebenarnya. Wow. Saya simpan ini dulu. Bu Muji, Ibu ngulik-ngulik interaktiviti selama 3 bulan baru mudeng katanya Pak. Wah hebat tapi Ibu. Luar biasa. Ini Bu juga Muji. ada Pak Tommy, Pak. Ada Pak Tommy. Silahkan Pak Tommy. Ya, itu Pak. Saya mau tanya terkait tadi video. Nah, saya udah pernah ngalamin begini. Video itu disembunyikan. Sinkronisasi video itu narasi dengan gerak yang kita buat, ya maksudnya dengan objek yang kita buat activity-nya ketika dia di dalam tempat. Nah, sinkronnya itu Pak, timingnya gimana Pak? Punya Nah iya benar. Banyak bener interpretasinya kok kadang enggak gitu. Jadi kita menghitung timing ketika dia bilang sama gerakan objek itu sesuai gitu Pak. Tapi video itu kan ini kayak teman-teman anggapan saya belum pernah nyoba tapi belum jawab. Oke, siap Pak Tobi. Memang itu levelnya sudah level projectnya berarti level project itu sudah dalam taraf yang agak high ya, agak sulit sehingga memang butuh ketelitian yang luar biasa untuk memadukan antara audio dengan pergerakan dari project tersebut. Ya. Saya coba gambarkan, ini adalah proyek saya tentang curug ya Bapak Ibu ya.
di sini Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Tommy, ketika Bapak Ibu klik, ketika saya buat ini, ketika awalnya klik si gambar ini, akan ada banyak interactivity nih. Banyak betul. Interactivity ini, pergerakan-pergerakan interactivity ini, saya buat sesuai dengan suara yang ada, yang disampaikan oleh Pak Tommy. Memang luar biasa, sangat susah sekali Bapak Ibu. Ketika pergerakan-pergerakannya itu harus sesuai dengan gambar yang ada. Saya coba preview dulu. Ini saya contohkan agar teman-teman punya gambaran ya, apa sih yang apa namanya ditanyakan oleh Pak Tommy, dan juga kesulitan-kesulitan yang bisa kita lihat dari sebuah proyek begitu. Ini saya sudah kirimkan juga di grup WhatsApp, tapi memang karena books tadi sehingga autoplay-nya masih agak bermasalah ini Bapak Ibu. Ada sedikit clash di situ ya. Harus kita langsung klik gitu. Sudah saya laporkan sama Mbak Vinka dan tim, mudah-mudahan segera diperbaiki. Nah ini juga saya nggak bisa, ini Bapak Ibu nggak bisa menampilkan suaranya ya, karena audio saya ketika berpindah ini. Tadi dia akan akan ada narasi. Ini ada narasinya aslinya, ada narasinya yang membuat si ini berjalan ini sesuai dengan narasi gitu. Perpindahan-perpindahan ini juga sesuai dengan narasi yang ada videonya atau audionya gitu. Saya contohkan dulu ya Pak Tommy ya, misalnya kayak begitu biar kita bisa ini. Nanti bisa Bapak Ibu cek di WhatsApp, melihat proyek ini sendiri sehingga nanti bisa mendengarkan audionya. Nah ini agak book sedikit, jadi agak melayang ya. Terkadang begini. Tapi kalau play-nya bagus, itu nanti ada di bawah posisinya. Gitu. Nah ini perpindahan-perpindahan ini Bapak Ibu, perpindahan-perpindahan ini memang harus disesuaikan dengan narasi yang kita buat. Kurang lebih gitu. Nah ini kalau yang ditanyakan oleh Pak Tommy tadi, bagaimana tips dan triknya untuk membuat narasi itu nanti bisa sama dengan visual gitu ya gitu. Kalau saya gini Pak Tommy, itu saya yakin setiap orang punya trik masing-masing. Tapi kalau saya diminta untuk berbagi trik, yang menjadi patokan saya adalah YouTube-nya. Jadi coba saya buka lagi YouTube. Detik-detik di YouTube itulah yang menjadi patokan ketika kita memvisualisasikan 3D-nya itu. Perpindahan-perpindahannya itu kita harus sesuaikan dengan detik yang ada. Coba saya lihatkan. Memang ini udah project yang bentuknya seperti ini yang sering kita ikut-ikutkan dalam challenge gitu ya, lomba-lomba biasanya seperti itu. Legenda Curug Putri Malu ini sebanyak 3 menit 10 detik. Nah Bapak Ibu, jadi untuk membuat, kalau saya tips dan triknya adalah detik di sini kan kelihatan detiknya 3 detik ya. Di suaranya ini ketika si raja itu, dalam bahasa rajanya punya anak tadi ya, punya anak namanya Putri Wuni gitu. Itu ada di detik berapa, sehingga ketika Putri Wuni itu mau kita tampilkan itu ada di detik 47 misalnya. Jadi ketika si Putri Wuni ini di sini, misalnya sini kita view interactivity,
Nah, untuk show si Putri Wuni itu ada di detik 47. Di detik 47, durasinya selama 1 detik misalnya. Memang agak rumit untuk membuat yang semacam itu dan harus pelan-pelan benar gitu kita buatnya. Patokannya ada di audio. Jadi yang kita ikuti adalah audionya. Si visual mengikuti audio gitu. Kurang lebih Pak Tommy. Visual Ya, yang mengikuti audio. ya itu PR Pak bagi saya. Saya sudah pernah buat project udah lama. Mm-mm. Belum saya publish karena merawat Pak timingnya. Jadinya saya belum ya. Mm-mm. Itu Luar kan biasa memang Pak. Kalau buat yang model audio gitu memang agak sedap juga, yang ngeri-ngeri sedap. Tapi memang project kita kalau nggak ada audionya agak jelek memang, itu masalahnya. Jadi ya, kalau kita buat project ya mau nggak mau yang sifatnya terutama udah dalam bentuk ya tadi yang saya pembelajaran harus ada audio. ada show, ada slide-nya 2 kali, ya show lagi, terus scale ya. Lama jadi Lama ya, benar Pak. ya. Nanti boleh lah Pak dikasih linknya yang tadi saya pengen lihat. Oke, siap Pak. Biar Tapi saya- mungkin agak kurang pas nanti ya Pak Tommy, karena memang masih book audio itu. Jadi mungkin nanti akan ada delay sedikit. ya, Saya udah beberapa hari ini ngobrol dengan Mbak Vinka, masalah itu belum ketemu solusinya. ya, saya juga belum lagi mencoba buat lagi, belum sama Oke, sekali. siap. Ngelihat yang lama-lama aja. Tapi berantakan, Pak. Oke, ini terkait dengan yang ditanyakan Pak Tommy tadi, ini juga terjadi di proyek saya yang gaya magnet nih ya, materi IPA. Jadi ketika saya klik start, harusnya ketika klik start itu akan muncul suara video kontrol yang menjelaskan tentang apa sih gaya magnet itu. Gaya magnet itu ditemukan oleh siapa gitu ya. Itu maksud saya yang saya sampaikan, bahwa books audio ini sangat mempengaruhi project yang dibuat gitu. Sehingga ketika benda-benda nanti di sini ada benda-benda lain seperti benda-benda magnet ini, itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan karena nggak ada audionya. Makanya mudah-mudahan nanti segera diperbaiki. Ya, Oke. mudah-mudahan. Ya Pak. Sementara ini untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Studio Assembler, kita baru memperagakan cara-cara untuk memasukkan audio tersebut, kemudian membuat video itu menjadi audio kayak gitu. Kalau explore lainnya mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di explore seri-seri selanjutnya. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Pak Tommy pertanyaannya, dan ternyata itu masih dialami oleh semua ya Pak ya, masih Ya, benar. kita harus benar-benar kita yang mengikuti dengan YouTube-nya itu, kita yang harus ikut di menit berapa, detik berapa. Wow. Ya benar, memang detail sekali itu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Fikri mungkin, Pak Ahmad, Bu Muryani. Nah, mudah-mudahan udah paham semua ya Pak ya. Mudah-mudahan. Apa penjelasan saya yang terlalu cepat tadi ya? Tapi tidak ada yang komplain juga kok Pak. Aman jadi ya berarti ya. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu merasa terlalu cepat, nanti silakan ditonton kembali rekamannya sehingga bisa di pause sendiri gitu. Betul. Pause Diulang sendiri, lagi yang langsung bagian. ya, benar. Saya juga kadang kalau belajar sesuatu itu banyak belajar dari YouTube, karena di YouTube itu sering saya pause sendiri gitu. Sebelum ketemu belum dilanjutkan, kadang begitu. Betul Pak. Setuju, sama Pak. Saya juga melakukan hal yang sama. Bolak-balik. Jadi bolak-balik bisa dengar suaranya berulang-ulang kan, bisa kita pahami dengan seksama lah gitu. Baik Pak, di series 3 ini masih ada lagi Pak yang
akan Bapak jelaskan dan sampaikan tentang itu? Untuk Yang avatar pergeseran gimana, Pak? jadwal, Oh untuk iya, oh itu pergeseran, ya sebenarnya avatar ini pengen saya sampaikan di series 3 karena kita di series 2-nya itu menggeser materi, Bu. Jadi oh iya iya. untuk avatar atau fitur-fitur lain di Assembler ini bisa kita lanjutkan di series 4 mungkin ya, Bu ya. Oh Karena iya. waktu juga sudah menunjukkan pukul 4. Iya. Oh iya ya, pukul 4 ya iya betul Pak. Berarti di series ini kita tadi fokus ke interactivity ya Pak, terus ada scene juga, terus membuat proyek dengan memasukkan video dan audio seperti yang Ya, tadi benar. Bapak jelaskan. Berarti tinggal respon atau feedback dari para guru hebat ya Pak ya. Gimana nih, ada Siap. kendala tidak? Kalau dari paparannya cukup ya Pak berarti ya kalau untuk Cukup kalau paparan dari materi paparan, hari cukup hari ini. ini. Ya, silakan Bapak Ibu guru hebat. Adakah yang masih bingung? Oh, tidak ada. Alhamdulillah berarti semua memahami. Amin, amin, amin. Ini Berarti izin boleh diakhiri atau bagaimana Pak? Saya minta pendapat dulu ke Bapak atau teman-teman yang lain. Walaupun kita sudah pukul 16. boleh Bu, jika memang teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan dan merasa penjelasan tadi sudah cukup, mungkin nanti bagi teman-teman yang kurang belum bisa hadir hari ini bisa nanti menonton rekamannya. Dan kita lanjutkan nanti di series keempat. Keempat. Oh iya. Mudah-mudahan di hari Sabtu agak longgar sehingga Iya, teman-teman betul. bisa hadir kembali gitu. Iya, sebetulnya kalau hari Kamis itu puncak-puncaknya kesibukan, Pak. Iya, benar sekali. Harus kita maklumi bersama juga, Iya, Pak. harus Iya, dimaklumi. iya. Tapi saya yakin teman-teman nanti bisa mempelajarinya lagi dengan cara menonton rekaman video ini. Kalaupun memang ada yang dirasa dengan menonton video kurang tepat atau kurang paham, kita bisa tetap berdiskusi di grup chat. Oh iya Pak, betul. Oke, terima kasih Bapak untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kami semua siang sampai sore ini. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kami semua Pak. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan sudah memberikan apresiasinya di kolom chat sehingga webinar kali ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya teman-teman. Dari kegiatan webinar series 3 tadi, kita telah sama-sama belajar dari narasumber hebat kita tentang interactivity, lalu tentang scene, lalu bagaimana memasukkan audio dan video. Nah, untuk para guru hebat di forum ini, mungkin bisa dicek lagi di bagian mana yang masih perlu dipendalami lagi. Oke, pergi ke Jogja beli bakpia, tidak lupa membeli batik. Sungguh senang bersama Bapak Novia, narasumber yang terbaik. Kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dari kami semua. Kita akan berjumpa lagi di seri-seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi